pemerintah pusat memandang bahwa Bapak Ibu guru di Ciamis memiliki kreasi dan inovasi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia, sebetulnya digitalisasi ini tidak hanya di sektor pendidikan, tetapi di semua sektor. Dan pemerintah Kabupaten Ciamis merupakan pemerintah yang sudah berbasis digital. Pemerintah Kabupaten Ciamis sudah disebut sebagai pemerintah atau memiliki sebutan Smart City, jadi kota dengan berbasis digital di Jawa Barat. Dan di Jawa Barat baru Ciamis yang masuk dalam kota digital. Mengapa? Karena didukung oleh seluruh komponen, seluruh sektor masuk dalam digitalisasi. Alhamdulillah kemarin di awal September Pak Sekda menjadi Sekda terbaik se-Indonesia. Karena pemerintahannya sudah berbasis digital. Digital government, ya Pak, digital government. Bapak alhamdulillah menjadi Sekda terbaik di Indonesia. Nah, kita di sisi pendidikan, di sektor pendidikan pun harus mestinya sudah masuk di digital, dan kita sudah lama sekali kita masuk di digital, tetapi proses itu berkepanjangan. Hari ini kita ingin membangun komitmen agar kita siap melaksanakan digitalisasi pendidikan. Kita tidak boleh mundur lagi, kita tidak boleh berpikir lama lagi. Hari ini kita memulai melalui transformasi digital Galuh namanya, Tragal Edu. Bapak Ibu sekalian, mengapa kegiatan ini dilaksanakan? Karena saya melihat bahwa kita masih memiliki aktivasi akun belajar ID belum optimal. Jadi kemarin ketika saya mengikuti rakor di Jogja, Ciamis itu sudah di atas, Pak Ibu. Kita harus bertahan terhadap prestasi tahun kemarin yang mendapatkan 4 kategori juara 1 semua. Saya sering katakan bahwa piagam yang diberikan ke saya itu hanya satu mewakili, semestinya dari pusat itu memberikan untuk Bapak dan Ibu semua, untuk para guru. Tetapi tidak mungkin harus satu kontainer saya mencetak piagam untuk Bapak Ibu guru se-Ciamis katanya. Karena itu wakili saja Pak Kadis. Untuk itu pendidikan mendapat prioritas utama di samping kesehatan dan sosial ekonomi sebagai 3 serangkai yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Dalam perkembangannya, pendidikan terus bertransformasi seiring perkembangan ilmu, teknologi, banyak ragam dan warna inovasi yang melengkapi kemajuan dunia pendidikan saat ini. Program sekolah penggerak, guru penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan akun belajar.id adalah inovasi yang diluncurkan untuk menuju atau memajukan dunia pendidikan. Sudah seharusnya kita dukung dan apresiasi, karena tanpa inovasi dan kreativitas tidak akan ada gerak langkah pembangunan menuju perbaikan. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua dan pengurus PGRI Kabupaten Ciamis dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis atas penyelenggaraan Festival Belajar.id dengan tema Festival Lokal Belajar.id menuju transformasi pendidikan Galuh Education. Nah, ini adalah era teknologi dan reformasi di mana semua aspek kehidupan tergantung kepadanya. Kemudahan teknologi dan informasi saat ini seakan-akan menjadi guru yang
memberi porsi terbesar dalam membentuk atau mewarnai perkembangan karakter, moralitas, dan pengetahuan para peserta didik. Transformasi digital pendidikan adalah cita rasa perkembangan teknologi yang mewujudkan dalam proses pembelajaran peserta didik yang diperkenalkan melek teknologi sejak dini. Jadi kita menciptakan smart city diawali dari smart village, diawali dari smart kabupaten, diawali dari smart provinsi, dan akhirnya kita akan nasional. Dan untuk Kabupaten Ciamis ini secara garis besarnya, Bapak dan Ibu apabila ingin melakukan atau memperkenalkan atau melakukan digitalisasi, karena digitalisasi itu sangat keniscayaan, maka Bapak dan Ibu semua kalau ingin melihat pelayanan antara OPD dengan OPD, antara desa dengan dinas, antara dinas dengan kecamatan, itu bisa melalui yang disebut dengan e-office. E-office itu melayani di desa-desa saat ini sudah ada 176 desa yang membuat e-office. Bahkan sistem keuangan desa itu semua desa sudah terakses. Jadi intinya ketika kepala desa, ketika camat, ketika kepala, bismillahirrahmanirrahim, Festival Belajar.id tahun 2023 di tingkat Kabupaten Ciamis dinyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua. Ada 6 indikator kompetensi literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Cari tuh warna-warninya mana yang paling merah, gitu ya. Cari dulu yang paling merah. Kalau yang nggak ada yang paling merah, cari dulu yang paling kuning. Kalau nggak ada juga yang paling kuning, cari yang hijau semua. Lihat peringkatnya di mana. Nah, apakah peringkatnya di bawah atau di atas? Kalau hijau semua ada peringkatnya, tenang. Walaupun hijau semua pasti ada. Itulah ciri dari satuan pendidikan itu memiliki karakter masing-masing. Jadi Bapak Ibu nggak bisa niron, sekarang niron ya gitu. Nggak bisa adopsi dari sekolah lain untuk memperbaiki kualitas di satuan pendidikan. Dan dengan transformasi digital ini, biar semua memahami apa itu transformasi pendidikan di Kabupaten Ciamis. Tadi sudah sematanya garis besarnya saya jenis kelamin laki-laki bukan, ya, bukan hermafrodit, ya. Hermafrodit itu gimana? Saya berkelamin ini laki-laki asli Pak Tulen. Terus tempat tinggal saya lahir di Karangjaya. Ibu bapak pernah ada yang ke Karangjaya? Pernah. Medannya asiknya Bu? Ya asik. Bagus Pak? Ya alhamdulillah bagus. Saya lahir di Karangjaya, tempatnya di Desa Sirnajaya. Pernah? Nggak tahu. Nah, atur mohon Ibu. Abi di Borojol ke didinya. Ya, Upun Bian saneskeun Bapak. Ya, Upun Bian di Borojol ke didinya. Di Sirnajaya desana, nun jauh di sana di Upuk Tasik sebelah mana ya? Sebelah timur kalau nggak salah. Ya, Tasik Timur ya. Tasik paling timur saya berbatasan pokoknya dengan Pangandaran dan Ciamis gitu. Jadi diapit oleh dua benua yang besar, Pangandaran sama Ciamis. Dan kan Abi kurus kering ya Pak, karena serka gencet gitu. Bapak Ibu saya hormati, selanjutnya usia saya ada yang bisa nebak? Bapak Ibu ada yang bisa nebak? Bingung pasti ya? Bingung ya? Kalau lihat mukanya mirip 17 tahun, kalau lihat kepalanya
Kirim yang berapa ya? Saya di BPKB itu tertera lahir tahun 1980. Gak tahu benar, gak tahu salah, soalnya saya ini ya, tahun 1980, tanggalnya 14 Juli, baru kemarin ulang tahun. Jadi sekarang baru usia 43 tahun, 43 lagi lucu-lucunya ya. 45 tahun ya Bu, lucu-lucu kan, lucu segala banget ya. Nah gitu, 43 tahun saya ngajar di SMP Negeri Karangjaya 1, Negeri 1 Karangjaya, pegang pelajaran matematika. Kenapa saya banyak uangnya? Bukan Bu, bukan. Karena saya berpikir keras bagaimana membebaskan SK saya yang di sana BJB gitu aja. Jadi ini dari tahun ke tahun itu nambah gitu, nambah, uang saya nambah. Gak tahu setelah terbebas mau nambah lagi atau enggak ya. Yang selanjutnya saya punya anak 2, paling gede usianya baru 7 tahun. Saya usia nikah itu udah agak bulukan lah, mungkin kurang sudah aja. 72 tahun, kandungan putra 78 tahun. Kosongnya genep, kasih 6 tahun. 6 tahun. Ya. Istri saya ngajar di sekolah luar biasa. Saya banyak berguru bukan pada orang lain, tapi banyak berguru pada istri saya. Ya. Dan banyak berguru pada anak-anak didiknya yang ketika itu sering saya ajak ke rumah dan nginep di rumah. Ya. Saya banyak belajar dari mereka. Bahkan saya bisa catur Bu, sama anak tunanetra diajarin coba. Benar Bu, Pak? Ya. Saya bisa catur diajarin ikan jamis. Bapak Ibu saya mati. Saya mau launching dulu Bu. Bapak Bupati Kabupaten Ciamis, Bapak Kepala Dinas Kabupaten Ciamis dan jajaran, Kopapten Kabupaten Ciamis Daya Diksi, Kopapten Kabupaten Tasikmalaya Karangjaya Suhadan yang hari ini hadir menggantikan saya, dan juga sahabat guru pendidik di seluruh Kabupaten Ciamis yang hari ini menyaksikan Festival Belajar ID Kabupaten Ciamis. Tentunya saya sangat mengapresiasi kegiatan Festival Belajar ID ini, dan kami harus sangat bangga Ciamis menjadi leader pelopor untuk menggelar kegiatan Festival Belajar ID di Provinsi Jawa Barat. Festival Belajar ID digelar sebagai upaya untuk membantu aktivasi, mendorong aktivasi akun Belajar ID yang hari ini masih belum mencapai target nasional sesuai dengan harapan. Nah, Kabupaten Ciamis menggelar kegiatan ini keren banget, dan harapannya semoga tingkat aktivasi di Kabupaten Ciamis semakin melesat, terutama aktivasi untuk akun Belajar ID peserta didik yang hari ini nilai persentase secara nasional masih di bawah 50%. Ini tugas kita bersama, sehingga ke depan diperlukan sinergi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, baik itu dinas pendidikan, pemerintah kabupaten, dan juga tentunya seluruh sivitas akademika, para guru di Kabupaten Ciamis, yang tentunya nanti bisa juga berkolaborasi dengan kapten dan kopapten yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis. Selain aktivasi akun Belajar ID yang hari ini harus dilakukan adalah terkait dengan pemanfaatan atau adopsi akun Belajar ID di Kabupaten Ciamis. Nah, di sini dalam melangkah itu kita memiliki sebuah tim yang disebut Armada ya. Tadi mungkin sudah disebutkan atau dibaca ya di satu persatu di absen. Nah, tim Armada ini kalau yang di SK itu berjumlah sekitar 60. Jadi Armada ini sebenarnya bukan pasukan ya, bukan. Tapi kalau saya bayangkan Armada itu adalah sebuah kendaraan sebenarnya Bu ya. Jadi kendaraan yang membawa kita dari awal tujuan untuk mencapai tujuan akhir. Nah, untuk kegiatan ini adalah tujuan utamanya menjadikan Ciamis sebagai daerah jawara belajar ID. Nah, untuk penilaian daerah jawara belajar ID sendiri itu ada beberapa poin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti sudah masuk ke classroom, nanti di sana ada ini bintik tanda Ibu di bawah ya.
Kalau sudah join belum? Nah, baik ya, sambil dibuka laptop, sambil buka yang Tragal Edu-nya. Kalau tidak terlihat di sini yang di depan, sambil lihat di laptop boleh ya. Menyelenggarakan kegiatan ini ya, daerah Jawa Barat. Nah, di sana disebutkan bahwa poin-poin itu ada ini ya. Untuk aktivasi mungkin kita harus mencapai yang tadi disebutkan bahwa oleh Kang Yayan ya, dari sekitar berapa ratus ribu untuk Kabupaten Ciamis sendiri. Baik Chromebook. Nah, maksudnya apa sih praktik baik Chromebook? Kita buka ya di sini Baik. Nah, untuk praktik baik Chromebook. Nah, kalau di sini yang sudah masuk laporan di sini itu sudah ada 9 ya yang melaporkan tentang praktik baik Chromebook. Jadi praktik baik Chromebook itu adalah pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran. Nah, apa saja sih yang digunakan dari Chromebook itu? Seperti yang tadi disebutkan, ada juga tadi pertanyaan ya. Ada yang namanya GWFX. Tadi apa GWFX? Google Workspace for Education ya. Di dalam seperti yang tadi Bu Wida bilang, saya tadi buat aplikasi scan barcode ya. Itu sebenarnya mudah sekali, jadi tidak sulit seperti mungkin wah kalau ini harus coding ini itu ya. Sebenarnya itu basicnya adalah spreadsheet. Jadi kalau di laptop biasa kan Excel ya. Nah kalau Google itu spreadsheet, tapi dimasukkan ke dalam app sheet. Jadi cuma nambah-nambahkan aja, itu buat kolom nanti jadi gitu, langsung jadi ya. Coba buka ya buat lihat. Oh iya silakan. Kita lihat ya. Iya. Jadi ini tapi baru dikembangkan gitu. Atau itu untuk Google Slide itu digunakan setiap hari atau bagaimana Bu? Pas pembelajaran IPA. Nah, dan juga di sana saya mengupload materi dan materinya itu tematik, tapi itu materi dari beberapa tahun kemarin, jadi itu saya manfaatkan. Gitu. Oke. Jadi itu Ibu bisa dibuka di rumah ya? Iya, jadi bisa dibuka di rumah, jadi siswa bisa belajar di rumah gitu. Tapi ini masih dalam perkembangan, Bapak. Oh iya, baik. Mungkin ini program Ibu ya ke depannya juga bisa ya? Iya. Ini 1 tahun ke depan untuk guru penggerak gitu. Ini salah satu programnya gitu. Oke, nah kalau ini semester apa Bu? Iya, itu semester 1, nanti semester 1. Oke, boleh silakan Ibu. Jadi ini materi. Kumpulan materi itu ya Bu? Iya, itu kumpulan materi di sana gitu Pak. Jadi materi IPA ini semester 1, jadi terdapat materi, terdapat video gitu Pak. Kalau yang ada di sini mau membuka boleh Ibu? Oh boleh. Nah, boleh ya Ibu buka. Tadi di Tragal Edu kan ada praktik baik Chromebook. Nah, tadi ada link drive-nya, boleh dibuka. Contoh tadi praktik baiknya. Ya, jadi anak-anak bisa di rumah itu membukanya gitu Pak. Nah ini tapi masih dalam perkembangan gitu Pak. Siap. Sudah Pak? Ya, baik terima kasih. Oh iya, terima kasih. Untuk dampak satu lagi. Oh iya, ada dampaknya. Dampaknya sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Saya kebetulan ngajar di kelas 6. Ada kuis, ada berbagai surprise. Itu saya akan mendatangkan trainer saya langsung dari Bandung untuk memberikan materi tentang printer lah untuk sharing-sharing perkembangan IT di dunia digital saat ini. Perkenalkan dulu, nama saya Edi Martarinata, saya ASN untuk wilayah Priangan Timur di area Tasik, Garut, sama Ciamis. Jadi kalau untuk yang masalah pembelian atau apa bisa hubungi ke saya. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja Bu, Bapak, trainer saya akan bawakan materi untuk siang ini. Silakan Pak Rajif. Bapak Ibu masih semangat? Hadiahnya ditunggu. Baik, sebelum kita bagi-bagi hadiah, perkenalkan, nama saya Najib, saya dari trainer SP Indonesia. Oke, untuk efektifkan waktu juga, saya mungkin akan lanjut ya ke sesi sosialisasi materinya. Oke, sebelumnya ada yang pernah udah tahu kalau SP itu punya printer? Belum ya? Ya, betul. Jadi memang ya, SP itu dulunya di laptop, di komputer PC ya. Nah, printer itu memang kurang diketahui oleh masyarakat banyak. Maka dari itu, kita dari SP Indonesia ingin memperkenalkan bahwa kita punya printer loh. Baik, saya mulai. Nah, di sini ada iklannya ya. Bisa print sampai 8.000 lembar.
membeli printer juga kita kan harus tahu kita gunanya untuk apa ya. Printer itu nanti biaya bulanannya seperti apa atau biaya tahunannya apa aja gitu ya. Nah maka dari itu kita harus cek juga printernya bisa hemat biaya berjangka panjang enggak ya. Nah kalau SP sudah bisa mengcover hal itu, jadi hemat biaya untuk jangka panjang ya. Kedua, hasil cetaknya bagus atau enggak. Nah kalau zaman sekarang semua printer hasil cetaknya udah bagus ya, jadi nggak usah khawatir, SP termasuk dari yang bagus tersebut. Ketiga, after sales atau selama masa garansi ya. Masa garansinya gimana? Berapa tahun ya? Terus nanti ketika sudah habis garansi, bagaimana kalau ada kerusakan gitu? Untuk di budget ini, maaf ya, galut tuh meskipun tulisannya kecil ya. Ini udah aman untuk dokumen. Ini nggak akan lentur kecuali nanti kalau kertasnya paling bolong permasalahannya gitu ya. Ini udah aman banget untuk cetak dokumen lewat printer HP ya. Lalu aman lagi buat apa? Bisa nge-print kertas tebal seperti sertifikat, bisa ya. Di harga paling rendah itu di harga 1 juta udah bisa nge-print yang kertas tebal seperti itu. Baik, kita lanjut ke Itulah salah satu anak kuliahku waktu temanku. Oke Pak, lalu Pak, Bu, Anda silakan ke depan. Tenang Bu, tenang, Pak Bu, tenang. Masih ada harganya lagi. Ini kan belum ada nih, harganya belum keluar nih. Yang 315. Terus ada lagi kuis nanti kan. Nanti saya percaya. Ini saya juga ada nih. Oh, ini contoh bro. Ibu bapak kita bagi voucher ya langsung biasa masing-masing satu bu. Jumlahnya ya 50.000 lumayan berat. Di rumah. Tenang bu, pak masih ada vouchernya. Tenang. Kita mau fotonya dokumentasinya ya. Sebutkan 3 printer yang bisa print scan copy. Oh ya ini nih, tadi nih, kata ini saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Melia dari Kecamatan Tegalu SD 1 Surabaya. Merek printer 3 printer ya. Yang pertama ada HP Smart T210, 580, 520. Print scan copy. Print yang 210 print copy. Print scan copy. HP Smart T 520, 525, 580. Print scan copy cepat ya. 520, 525, 580. Betul. Ya. Jawabannya ada di katalog ya. Oke lanjut Pak Hasim. Baik, pertanyaan kedua. Enggak ini apa pas pertanyaannya beres baru boleh tunjuk tangan. Kalau pertanyaan belum beres jangan tangan dulu. Oke, jadi pas pertanyaan kedua baru katakan ya. Iya betul. Kedua adalah apa yang dimaksud dengan layanan on-site service? Apa yang dimaksud dengan layanan on-site service? Layanan on-site service ini adalah layanan ketika teknisi tidak bisa datang ke rumah ataupun si printer
fair ya. Dapat 100.000 Pak buat istrinya Pak. Smart Train 210, Smart Train 520, Smart Train 580. Oke, betul. Jadi ada 3 ya, Smart Train 210, Smart Train 520, dan Smart Train 580. Ya. Bareng-bareng dong, spin. Hitungan teman-teman ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. 143. Sukadana. Sorry dulu. Reni Nuraini dari Sukadana. Ada ibu? Oh ada. Aduh, silakan teman-teman dulu. Menjadi daerah jawara tahun 2023. Tepuk tangan dong kepada ibu semuanya. Kami juga terima kasih kepada para sponsor. Yang pertama ada SP, kemudian ada MLK, ada Inspira Academy dan Pusat Laptop.id ya Bapak Ibu. Kami seluruh kru dan tim dari PSLCC Kabupaten Ciamis mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Dan kami berharap Bapak Ibu akan juga menjadi pelopor daerah digital Kabupaten Ciamis seperti itu. Baik, saya Udani dan seluruh tim mengucapkan sampai jumpa di lain kesempatan. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, hati-hati di jalan.